Dulur bal-balan ketemu maneh nang segmen papat iki tetep bersama Cak Sidik. Bukan CS Mas ya? Bukan CS. Bukan. Dadi ludruk maneh. Saya pertama kali datang sini jeneng Mas apa? Sidik. Sidik CS yo. Gitu aja. Waduh. Ditambahi dhewe. Dadi CS dhewe ngono aja. Atau malah dudu CS yo apa? DKK katanya. Cak Sidik, iki menarik iki. Setelah kita menurut saya berhasil lah. Menurut saya berhasil Sinteyong memoles anak-anak muda kita di Piala Asia 2024 ini. Nah, sampai menembus ke partai semifinal ya. Semifinal dan kualifikasi perebutan tiket terakhir Olimpiade Paris. Playoff itu. Nah, sekarang beralih kepada PPD. Biyen jenenge PPD. Ya. Itu bis PPD, bis kota PPD, tapi ini pra Piala Dunia. Nah, tinggal ya 2 langkah lah kita untuk bisa menembus ke apa Piala Dunia. Ya, kalau itu jadi peringkat 1-2 langsung lolos Pak Jamil. Tapi kalau enggak ada beberapa tahapan yang masih bisa memungkinkan kita untuk lolos. Jadi enggak juara peringkat 1 dan 2, peringkat bawah tersingkir enggak Pak Jamil. Ya. Jadi saiki kita ini konsen fokus kepada Irak dan Filipina. Ya, Pak Jamil. Menurut sampean ya apa peluang dengan Irak dan Filipina ini? Kita melihat Irak pasti penonton kita mengharapkan ada revanche walaupun satunya senior, satunya U23. Tapi di tim Indonesia kan mayoritas juga pemain dari U23 Pak Jamil. Kita harapkan bahwa semangat kekalahan dari Irak di perebutan tempat 3 sekaligus perebutan tiket langsung ke Olimpiade Paris bisa dibalaskan di Indonesia Pak Jamil. Itu semangat yang apa meneh menang gone GBK ya? Iya Pak Jamil. Kita akan pasti penonton akan banyak Pak Jamil. Iya. Walaupun yang pasti kata orang kan 3 jodoh mati rezeki Pak Jamil ya. Nah, itu. Tapi pasti akan banyak Pak Jamil. Tapi kita harus juga menjunjung tinggi sportivitas. Tidak perlu ada flyer yang kembang api Pak Jamil ya. Kita tetap dukung secara positif. Saya yakin bahwa Sinteyong juga sudah mulai mempersiapkan timnya dari sekarang Pak Jamil. Ya, kalau nek lawan Filipina oke lah kita tidak meremehkan, tapi enggak nonton bal-balan iki gak ndredeg. Tapi nek mungsuh Irak iki kan ono ndredeg-ndredege sithik ya. Nah, tapi dengan materi pemain yang ada sekarang ini banyak naturalisasi yang sudah masuk di tim nasional Indonesia. Yeah. Menurut sampean antara tim senior dengan tim U23 gimana Pak? Iya, di tangan Sinteyong memang dia beberapa pemain berdarah Indonesia dimasukkan Pak Jamil dan memberikan dampak Positif ya? Iya, cukup signifikan bagi saya Pak Jamil. Bagaimana secara peringkat dulu kita diremehkan oleh Malaysia. Malaysia sampai nggak mau dicoba dengan kita Pak Jamil. Terakhir dia minta dicoba dan ternyata netizen kita juga berani. Dulu meremehkan, sekarang kita remehkan gantian Pak Jamil. Nah, ini membuktikan bahwa kualitas sepak bola Indonesia sudah yang terbaik di Asia Tenggara. Di dalam situ ada Filipina. Kita di Manila draw walaupun peluang sangat banyak Pak Jamil. Kalau dari 2 pertandingan ini prediksi saya 1 akan diambil dari Filipina Pak Jamil. Sedang menghadapi Irak kita harus kerja keras walaupun itu hanya untuk 1 poin Pak Jamil. Untuk menang memang harus perjuangan yang ekstra keras, tapi dukungan penonton, doa akan bisa mengabulkan itu, Jamil. Nah, ini kelihatannya saya dapat informasi Sinteyong akan mengumpulkan pemain di akhir bulan ini. Tapi waktunya kan cukup pendek juga. Kalau misalkan mengumpulkan tanggal 28 Mei berarti ada waktu sekitar 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih untuk menghadapi pertandingan melawan Irak. Nah, kalau saya melihat ada ciri khas sekarang yang dilakukan oleh Sinteyong adalah bermain mulai dari belakang. Dan itu memang cita-cita
pelatih kita dulu. Saya dulu ketika wawancara dengan Rusti Bahalwan almarhum, dengan Subodro almarhum, dengan beberapa pelatih itu maunya seperti itu. Tapi hari ini kita bisa merasakan permainan Indonesia istilahnya pick up ya. Istilahnya pick up mulai dari belakang build up aja. Build up. Ya. Jadi kiper itu bukan hanya sebagai kiper tapi juga orang terakhir di pertahanan yaitu sebagai libero. Ya. Nah, dia bisa temannya bisa back pass ke kiper sehingga kiper itu bisa memainkan peranannya dengan operan ke kiri atau ke kanan. Dulu sangat riskan itu. Karena lebih sering nyantol daripada bola itu. Nah, di U23 itu bisa diterapkan ketika lawan Korsel. Itu sangat bagus sekali. Ya. Tapi saya khawatir ketika di senior karena saya belum melihat senior ini melakukan secara sempurna. Bahkan beberapa kali gol-gol itu terjadi ya karena permainan di lini belakang itu. Ya, kita ingat sekelas Jordi Alba yang pernah bermain di La Liga, pernah di Premier League pun pernah melakukan nyantol passingnya, blunder dan akhirnya menjadi gol. Tapi kita tetap yakin dengan waktu yang ada Sintayong akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, karena Elkan Bagot semakin matang dengan timnya yang lolos ke Premier League, Mas Jamil ya. Itu kemudian Jordi, kemudian beberapa pemain yang dikasih kepercayaan juga sudah mulai paham akan kemauan dari Sintayong, Mas Jamil. Dulu gopo Mas Jamil ya. Iya. Wah, apa mau main tendangan ngarep kono lho sementing aman daerah. Iya. Aman daerah kene gawat sing ning kono balik mana ya Mas Jamil. Aman pas nendang tok. Mari ngono gawat mana ya. Nah, sekarang enggak Mas Jamil. Kita bisa melihat berapa sentuhan. Dulu 1 2 3 aja sudah hilang. Sudah hilang. Iya, betul. Itu paling aman. Mbadi. Mana hadap Mas Jamil. Itu bahaya dan sepak bola modern kiper sudah tidak hanya mengandalkan permainan tangan, dia latihannya 70% bermain kaki, Mas Jamil, untuk passing, untuk kontrol, kemudian long ball yang akurat, itu Mas Jamil. Dulu kan hanya latihan jatuh, boleh, nubruk, ada porsi seperti itu, tapi kaki tidak diasah, Mas Jamil. Dulu karena kaki nggak diasah, langsung brojol bareng, Mas Jamil ya. Kita harapkan menghadapi Irak yang kita bermain, walaupun kita kalah telak di Irak, Mas Jamil, permainan kita sangat bagus bagi Mas Jamil. Terus rezeki menang gitu ya Mas Jamil. Iya. Nah, saya kira ada beberapa pemain masuk yang termasuk dari kiper Paes ya, itu. Paes, ya. Itu akan saya kira kemungkinan besar akan dimainkan menurut saya. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan juga buat tim nasional Indonesia, termasuk kepercayaan diri teman-temannya yang lain juga. Nah, tapi ya itu tadi kembali ke kekompakan tim. Apakah Sintayong ini dalam waktu singkat ini bisa membentuk sebuah kekuatan, perbedaan-perbedaan dari pemain-pemain ini menjadi sebuah kekuatan? Gimana Pak Seti? Kita melihat ketika menghadapi Vietnam, di Vietnam Mas Jamil, adanya Orat Mangun Mas Jamil, sangat memberikan pengaruh. Bagaimana kita yang hanya menang 1-0 di Jakarta bisa menang 3-0 di Vietnam, Mas Jamil ya. Kan sangat majudan. Kehadiran Orat Mangun yang ketika di GPK tidak hadir, ternyata di Vietnam hadir, memberikan banyak kontribusi, Mas Jamil. Apalagi ada beberapa pemain yang akan masuk yang sudah berpengalaman di kompetisi Eropa. Nah, itu akan membuat Sintayong istilahnya lebih tenang, Mas Jamil. Ya, ini menjadi PR menurut saya. Jadi apa yang dihadapi oleh PSSI ini cukup pelik. Jadi menurut saya ada semacam pembagian tugas, pembagian kerja ketika kita sudah masuk ke fase ini, karena ini kesempatan kita. Jadi ketika tim teknis sudah serahkan kepada orang yang terkait dengan teknis. Nah, yang dihadapi sekarang adalah hal-hal non teknis. Menurut saya sekarang ini pecinta sepak bola atau netizen ya, nek jariku netizen, bukan nek pecinta sepak bola, menurut saya banyak yang mendukung apa yang dilakukan oleh Sintayong dengan naturalisasi atau apalah, tapi yang penting hasil. Sepak bola adalah hasil.
Nah, hasilnya cukup bagus. Berarti di dalamnya ini sudah cukup bagus. Nah, soal netizen itu menurut saya podo ambek bonek, tapi lebih keras bonek sebenarnya. Ketika bagaimana Persibaya kalah di kandangnya sendiri, Mitra Surabaya kalah di kandangnya sendiri, itu menurut saya lebih keras. Nah, ini hanya omongan di medsos, ya memang nyelekit, tapi menurut saya memang harus ada tim yang dibentuk PSSI, yang menurut saya PSSI di bawah kepengurusan ET Pak Erick Thohir ini cukup bagus, tinggal bagaimana mengemas itu tadi. Artinya saya ingat betul ketika Inggris dulu, ketika ingin Inggris itu timnasnya ketika ingin maju, semua itu harus menjadi satu tujuan yang sama. Jangan ada orang yang menjelek-jelekkan ketika tim itu betul-betul lagi bagus-bagusnya, yang butuh butuh perjuangan, butuh motivasi. Nah, itu ada orang yang menjelek-jelekkan. Nah, ini yang menurut saya berbahaya memang. Sebenarnya istilah di sepak bola Surabaya khususnya teman-teman bonek sudah bagus sebenarnya Pak Jamil. Untuk tim nasional juga sangat penting. Kalah ku dukung, menang ku sanjung. Nah, itu sebenarnya sangat pas Pak Jamil. Seperti juga istilahnya, kalau kamu tidak mau dikritik di media sosial, jangan bermain media sosial. Konsentrasilah berlatih, konsentrasilah bermain Pak Jamil ya. Karena anak-anak muda Pak Jamil, kita bagaimana ingat kemarin di Piala Asia sampai kualifikasi Olimpiade, si Marcelino Ferdinand, ya. Dia dikritik habis-habisan karena main kakan goreng kan, padahal ya nggak dipan wajan Mas Jamil, akan goreng. Akhirnya ketika dua pertandingan dia dikritik seperti itu, pertandingan ketiga menghadapi Irak dia main save Mas Jamil. Padahal itulah kelebihan dari Marcelino Ferdinand untuk bermain kocekan, tembakan jarak jauh. Itu kan pemain yang memang benar-benar punya spesifik di situ Pak Jamil. Akhirnya hilang karena harusnya Mas Ferdinand siap dengan hal seperti itu. Resiko menjadi bintang kan memang dikritik Pak Jamil. Itu apalagi di membela bangsa dan negara Pak Jamil. Ya betul, tapi kan mengkritiknya itu jangan membabi buta. Ya. Artinya ada kritik yang membangun menurut saya. Ojo meneh nang tim nasional. Aku eling ketika Persibaya iku kalah, baik itu nang kandang atau nang gone luar, iku jenenge pemain iku tangi turu gak wani metu omah. Ya toh? Iku wis nang gone kamar tok ae. Tapi begitu menang, mari subuh lho iso metu omah. Cangkruk nang warkop ya sampai sore Pak Jamil ya. Memang inilah uniknya Pak Jamil, bagaimana mental seorang pemain. Dan di tim nasional bidang psikologi juga harus psikolognya harus berperan di sini Pak Jamil. Di era seperti sekarang ini, pemain-pemain muda biasanya kan pegang handphone, media sosial, baca berita, istilahnya gak usah direken, tapi perbaikilah kesalahan yang ada Pak Jamil. Ya menurut saya memang bagus, artinya ada kritik itu memang bagus, tapi jangan banyak. Contoh misalkan dulu ketika Persibaya itu ada namanya Pak Andi Slamet. Pak Andi Slamet itu membahasnya mesti tentang kritik. Tapi mereka itu kritiknya itu kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Nah, kalau yang kritik menjatuhkan, nah ini perlu diantisipasi. Artinya ya diterapi sidik-sidik lah. Nah, tapi kalau sudah semua komponen bangsa ini sudah sangat mendukung, saya kira harus didukung karena ini menjadi cita-cita semuanya. Nah, menurut saya dua hal inilah yang harus menjadi PR dari federasi kita PSSI, karena sakjane banyak kelemahan di PSSI, tapi karena prestasi ini sehingga bungkus-bungkus itu nggak kelihatan. Nah, inilah uniknya di sepak bola Indonesia itu seperti itu. Nah, karena itu saya berharap federasi PSSI ini juga sangat melihat dan bagaimana caranya untuk membuat prestasi tim nasional ini. Dan ini kesempatan sebenarnya sudah sangat terbuka lebar Mas Jamil. Siapa yang menyangka kita bisa lolos Piala Asia pun sudah kejutan, sampai semifinal, sampai perebutan tiket terakhir Olimpiade. Nah, ini kalau kita di senior lolos ke babak ketiga,
dengan salah satu mungkin kita realistis incaran bidikan kemenangan di Filipina Pak Jamil. Kita lolos babak ketiga sekaligus memperoleh tiket ke Piala Asia Pak Jamil. Ya, dulur, ojo kuatir, iki gurung mari iki. Pertandingan pembahasan ini gurung mari. Akan dibahas di edisi yang mendatang. Iki gurung tek, soalnya pertandingannya sik jauh, masih banyak informasi-informasi yang perlu sampean dengarkan. Mari ini segmen terakhir. Ya iki apa Mas? Iki segmen terakhir soal klub kebanggaan arek-arek Surabaya. Sapa maneh nek gak Bajul Ijo. Kalau orang lama bilangnya Persibaya karena memang namanya dulu Persibaya. Nah, ya. Kalau orang bilang Persibaya berarti wong lawas. Wong lawas. Dan Persibaya. Ini yang menunjukkan bahwa podcast ini saka Surabaya ya, bahas Persibaya dewe. Oke, dulur. Sebentar lagi kita akan bahas tentang Persibaya di segmen kelima. Oke, dulur, bal-balan. Saiki segmen terakhir yaitu segmen 5 yang kita bahas sapa meneh nek gak dulur dhewe klub Bajul Ijo yang lagi sekarang ya koyok ngono iku lah. Prestasine ya gak duku-duku nemen, ya gak elek-elek nemen, di tengah-tengah saja. Nah, saiki ya apa Cak Sidik menurut sampean iki sakjane aku iku wake sing mlebu pertanyaan. Ya nang kampung, nang gone pas cangkruk dipikir awake dhewe iki sik umek nang bal-balan, padahal ya wis suwi gak tau wis puluhan tahun. Nah, perkembangan Persibaya sendiri aku ya gak terlalu ngerti. Artinya ya apa Persibaya sing saiki ya apa. Tapi asline sakjane wong-wong Surabaya iku ya kepengin Persibaya wis koyo mbiyen niku wis menangan sing penting. Iya. Nah, saya nggak ngerti ya apa saiki Mas Sidik ya apa. Iya, ini pertanyaan sing angel sing nekoki Pak Jamil iki dulu sekretaris tim Persibaya di saat Persibaya top-tope ya Pak Jamil ya. Karena lama mbak ngikuti Pak Jamil pura-pura teko. Ya Pak Jamil ya. Kalau dibilang sedang-sedang saja sebenarnya juga enggak, nanti dikira lagu dangdut. Jelek paling jelek kalau saya Pak Jamil. Oh gitu ya? Iya, karena peringkat 12 selama di Liga 1 ini adalah peringkat terakhir. Dan kalaupun sebelum menghadapi Persik ada pertandingan yang dia partai menang tapi kalah, istilahnya gak jadi menang Mas Jamil. Pertandingan melawan Persik adalah final hidup dan mati bertahan di Liga 1 Mas Jamil. Loh, sampai ngono rek. Iku, kalau dulu sampean tahu degradasinya Persibaya bagaimana kan tahu Pak Jamil ya? Ada karena untran-untran, ada pergantian pelatih. Kemudian juara bertahan pialanya diserahno gak kelemain Mas Jamil ya. Mundur di saat kompetisi. Ya, kemudian karena mengikuti kompetisi di tempat yang lain istilahnya ketika ada dualisme kompetisi ya Jamil ya. Tapi kalau murni degradasi dari awal baik-baik saja, di tengah baik-baik saja, istilahnya nggak ada guncangan besar, inilah yang paling jelek bagi saya Pak Jamil. Pergantian pelatih sampai 5 kali loh Pak Jamil. Orang makan aja kalah sama pergantian pelatih di Persibaya Pak Jamil. Coach Adi Santoso yang pernah membawa Persibaya peringkat 2 loh Pak Jamil ya, diganti karena banyak yang tidak puas dengan kinerja Aji. Dia diganti pelatih sementara Uston Nawawi. Kalau orang-orang memanggil kadang ada Uston Samawi ya Pak Jamil ya. Dan Uston kemudian diganti oleh Gombau. Pelatih secara kualitas bagus loh Pak Jamil. Iya. Hanya waktunya kan mepet. Gak ada yang sebenarnya yang instan Pak Jamil. Mie instan aja juga harus dimasak langsung dimakan Pak Jamil ya. Iya betul. Gombau buktinya membawa Persibaya mengalahkan Arema loh Pak Jamil yang 1 Oktober yang akhirnya menjadi tragedi Kanjuruhan. Dan sekarang posisinya adalah pelatih U21 Aston Villa loh Pak Jamil. Aston Villa Inggris. Di Surabaya ada klub Aston Villa. Di Kedung Pak Jamil. Yeah. Kedungnya ada Aston Villa. Dulu punyanya almarhum Beni, tuan tanah, juragan tanah. Namanya Aston Villa Pak Jamil. Saya pernah ke sana itu. Tempat Kedung ya? Nah, klubnya kan namanya Aston Villa. Ini Aston Villa asli Pak Jamil di Inggris. Nah, habis itu balik Uston lagi. Ternyata Uston yang kedua enggak sakti Pak Jamil. Yang pertama kan sakti 6 kali enggak kalah Pak Jamil. Ternyata di tahun yang kedua mudun Pak Jamil. Akhirnya datangkan
Paul monster. Harapannya Persibaya menjadi monster Pak Monster, Jamil. iya. Ternyata Monster temenan. monsternya Kalah, medeni dhewe Pak Jamil. Peringkat 12 Pak Jamil ya. Di kandang juga susah menang. Di luar kandang banyak kalah Pak Jamil. Akhirnya ya pasti banyak alasan. Saya menangani dari awal musim, bukan dari awal musim. Pemain bukan pilihan saya, kan biasanya jawaban klasik-klasik seperti itu. Tapi bagaimanapun dia sebagai pelatih juga harus ketika dipercaya harus langsung tune in. Dia yang dari pertimbangan saya nggak paham kenapa dia yang dipilih Pak Jamil. Dia katanya pelatih dari Bayangkara FC. Yang dia bukan nggak juara Pak Jamil. Yang juara adalah McManamy, Simon McManamy Pak Jamil, juara itu. Dan dia seperti kemarin di obrolan di tempat ini yang sama, dia hanya menjadi direktur teknik Brunei Pak Jamil. Brunei Pak Jamil sama Indonesia jauh kualitasnya Pak Bola. Jadi sebenarnya kita tahu bagaimana kualitas dia. Kalau dia bagus kualitas melatihnya pasti akan jadi direktur teknik di Thailand, di Vietnam ya. Brunei Pak Jamil. Mungkin sama Aston Villa Kendung loh mungkin ya Pak Jamil ya, seperti yang tadi loh. Enggak bagus Pak Jamil. Nah itu dan strateginya gampang dibaca Pak Jamil. Makanya Persibaya ya peringkat 12 Pak Jamil. Persibaya padahal dulu kalau enggak juara tanpa mahkota ya Pak Jamil ya. Ahmed Didik juara. Makanya ada juaranya Pak Jamil. Iki pados kok juara Pak Jamil. Kan eman Pak Jamil kelas Persibaya Pak Jamil. Imbasnya apa? Penonton kan nggak terlalu banyak Pak Jamil. Kita kan apa Pak Jamil? Persibaya yang menangan dulu tambah sari Pak Jamil ya. Ya, memang terkesan Persibaya itu saiki menggugurkan kewajiban tok. Nah, ini yang harus dirubah oleh pengurus Persibaya, harus merubah ini. Jadi nek biyen niku ya apa Persibaya iku menangan. Nah, motivasi inilah yang harus didengungkan oleh, saya nggak tahu pengurus Persibaya yang sekarang ini keinginannya apa, motivasinya apa. Nek ya biasa-biasa ya sakno saja nih. Artinya saya dulu itu dimotivasi sama motivator ulung Surabaya, motivator sepak bola itu ketika ngurus bal-balan itu siduk Mil kon gelem tak apa oleh pahala nyenengno wong iku wis pahalane gede ya. Apa nyenengno wong iku nang bal-balan sing ya apa Pak, ya apa carane Persibaya iku kudu menangan. Karena apa nek Persibaya menang sing seneng iku mulai tukang becak sampai pejabat. Bayangno nyenengno tukang becak sampai pejabat iku wis luar biasa. Nah, aku gak ngerti sing saiki ben aku ketemu wong mesti ya apa Persibaya Pak Jamil kok kalah saiki. Lemes aku. Padahal dulu itu Cak Siti ketika saya wawancara sama tokoh sepak bola pelatih itu yaitu Joko Malis Mustafa ya toh. Joko Malis Mustafa itu mesti ngomongnya aku, Pak Jamil deloken nek suatu ketika ono tim waktu itu kalah 3 kali atau 4 kali berturut-turut berarti ada sesuatu di dalam timnya. Gampang saja nih, hitungannya gampang. Nek 4 kali lah, tak delok Persibaya pernah ya wingi 4 kali berturut-turut sampai 4 sampai 5 Pak Jamil. Nah. Jadi total sampai 9 pertandingan itu gak menang-menang Pak Jamil. Nah, iku mesti ono apa-apa nang jero dalam iku mesti ono apa-apa. Saking ae wartawan saiki gak koyo wartawan biyen, ya toh. Jadi ditutupi. Tapi padahal itu untuk kebaikan semuanya. Nah, nek pengurus Persibaya iku sing saiki iku bahwa iki anggapan ibadah, ya toh. Iki anggapan nyenengno wong iku mau. Saya yakin ya nggak tahu. Dulu motivasi pertamanya tak delok koyo ya ngono. Artinya sampai juara, diarak ya toh. Wis aku ndelok wah seneng, aku melok seneng iki. Wah hebat rek Persibaya wis oleh wong sing tepak ya toh. Tapi sing saiki aku gak ngerti apa motivasine saya. Iya, mungkin sampean Pak Jamil kan pengalaman bahwa ngurus sepak bola itu bukan hanya di lapangan Pak Jamil ya. Betul. Bikin pemain tenang, keluarganya Iya, tenang, betul. seneng hati nih, Iya. ibadah lancar ya Pak Jamil ya. Iya. Jangan hanya disuruh main, selesai nggak ada hubungan sama sekali Pak Jamil ya. Nggak mudah ngurusi sepak bola, padahal yang di Persibaya ini kan harapannya orang Surabaya kan sudah pinter-pinter Pak Jamil, makanya kan
ngelola tim. Ternyata metu lagu ini keluar lagi. Seri kalah, kapan menang ya itu aja Mel ya. Apakah di musim 2024-2005 lagu ini masih terdengar? Semua tergantung dari manajemen. Aja Mel ya. Menyusun kekuatan dari awal. Pemilihan pemain sudah memilih monster dan saya bukan mendahului yang kuasa Pak Jamil. Marti perlu sadurunge minarah. Bagi saya akan berhenti di tengah jalan. Saya bukan membuat kontroversi enggak, karena dari dia tangani strateginya sudah dihafalin semua Pak Jamil. Enggak pernah main mendekat merapat, berapa sentuhan, udah belakang long. Padahal di situ ada Uston. Harusnya kan Uston juga memberi masukan. Dia sudah mau apro. Dia juga harus siap-siap, bukan mengharapkan menusuk dari belakang Munster, tapi dia harus siap-siap. Dia lebih paham dengan sepak bola Surabaya, Pak Jamil ya. Ada Ustaz sudah mau pro ini Pak Jamil. Itu aja. Ya pokoknya kalan rawon gitu ya. Bal-balan rawon nih. Itu bahwa strategi kalau paling bagus itu strategi Mustaqim Pak Jamil. Iya. Lawan cetak 1, kita cetak 2. Itu strategi paling bagus Pak Jamil ya. Tapi harus didukung materi pemain yang komplit. Kabarnya sekelas Rizky Ridho mau balik. Saya pernah dengar seperti itu Pak Jamil. Tapi ada beberapa syarat. Satu, kalau dia nggak keluar negeri dengan posisi kapten dan timnas Indonesia sedang melonjak dan dia punya agen, bisa juga dia ke luar negeri. Kedua, memang kabarnya ada ketidakcocokan Rizky Ridho dengan pemain senior di Persija. Kabarnya Pak Jamil, ini kabarnya. Kalau dulu temen kan wong jenenge surat kabar, ya kabar. Kalau pasti surat pasti ya Pak Jamil ya. Nah, itu akan menarik juga karena yang diberitakan baru 3 Pak Jamil. Yeah. Hernando kiper. Walaupun kalaupun legowo Hernando harusnya sudah bermain di luar negeri Pak Jamil ya. Bruno Moreira, kita bukan mengerti tapi bicara padanya. Cara bermain dia juga sudah dihafali Pak Jamil. Dia main di kiri, giring, shooting. Sudah dihafali Pak Jamil. Ketiga, Hidayat. Bukan mereka Imam Hidayat, dia habis operasi katanya biar sembuh, konsentrasi musim depan. Orang habis operasi, orang habis sakit pasti ada trauma Pak Jamil. Padahal tahu sendiri tackling Liga Indonesia Pak Jamil ya. Kalau wasit luar negeri ditugaskan di Liga Indonesia, kartu merah tarik habis Pak Jamil. Kartu merah semua, tackling ngeri Pak Jamil ya. Nah, ini yang harus menjadi standar bagi manajemen Persibaya, bahwa yang memang mahal Pak Jamil. Ono rego, ono rupo ya Jamil. Kalau mahal pasti akan bagus. Kalau bagus pasti akan mahal. Kalau nggak bagus ya nggak mahal Pak Jamil. Seperti hukum itu loh Jamil ya. Seperti orang cuci cetak, pengen cepet ya apik, pengen apik ya larang. Yang murah ya jaluk cepet Pak Jamil. Itu harus dipegang. Dan kita harapkan manajemen yang ada di Persibaya sekarang harus mulai menyesuaikan. Misalnya kalau kata Pak Jamil ada klub yang apa Pak Jamil? Angkuan entek apa Jamil? Nominal uangnya sampai nggak ada nomor serinya. Ini Persibaya ada serinya enggak? Kayak serinya sesuaikan dengan kemampuan tapi budget. Dibutuhkan dengan tim Pak Jamil. Enggak mahal-mahal tapi prospek, walaupun tahun kedua dia pasti akan lepas. Ataupun jor-joran Nisan juara. Mari itu enggak juara berapa tahun? Enggak apa-apa Pak Jamil. Kan yang diingat adalah juara Pak Jamil. Betul. Posisi apa? Runner up, waduh lali ya. Wow, kali ini juara ya. Yang diingat bagi orang adalah pemenang dan juara Pak Jamil. Ya, saya ingat adalah sepak bola itu adalah hasil akhir dan nilai. Ya. Nek hasil akhirnya api, berarti nilai kudu sakmene. Ya. Nah, ini juga harus dipahami oleh manajemen Persibaya. Dan saya yakin Persibaya tahu lah kekuatan itu sudah tahu. Cuman kenapa, ada apa? Ini yang mestinya harus apa ya? Tahu. Artinya dulu itu ojo meneh apa itu soal manajemen. Pemain ngoyo nang jeding kepleset iku wis meneh mlebu berita. Ya, betul Pak Jamil. Nah, sekarang ini wis menurut saya sudah bagus. Artinya sudah meminimalisir berita-berita negatif, sudah bagus. Tapi kenapa prestasinya iku gak sesuai ambek anune iku mau, gak moncer iku mau. Saya juga pernah heran ketika saya bilang Ustaz Nawawi ketika mengambil pemain hanya dalam 1 atau 2 sampai 3 latihan. Kok apa sih jebok kok?
Syutingannya keras sih bilang gitu. Bapak syuting-syutingan dok, bapak ono dribbling, ono mental juara nih ya. Mas Jamil ya. Mas Jamil ingat ketika Persebaya terakhir 2004. Karena sih murah paling Mas Jamil ya. Indro Kartiko, Bejo, Mursid, Pace. Ada Yayan nih gak main Mas Jamil ya. Kurniawan. Anang Maruf, kiri Halil. Gelandangnya ada Gepeng. Ada Cili itu. Cili Mas Jamil. Yang kemudian ke Persik, depannya ada Kurniawan, ada Spiderman, Carrasco. Kalau sing murah Mas Jamil, ya. Katanya orang sekarang murah jadi juara. Nah, itu Mas Jamil. Karena orang bilang sepak bola sudah industri Mas Jamil. Tapi juga harus mengukur, jangan sampai kekuatannya nggak mampu membeli pemain yang lebih malah membebani tim. Pemain yang kualitasnya masih bisa ditingkatkan, minimal Mas Jamil bisa dipacu, walaupun resikonya di kontrak 2 tahun agak mahal atau tahun kedua lepas. Tapi kan sudah juara Mas Jamil. Itu. Ya, jadi ini sekarang ini sudah mengarah ke sepak bola industri Indonesia ini. Dan kemarin apa yang dikatakan Ketum Pak Erick Thohir saya sangat setuju sekali. Artinya Pak Erick Thohir akan membenahi kompetisi Liga Indonesia, terutama tentang kontrak pemain. Saya dulu masih ingat betul apa yang dikatakan oleh almarhum wartawan senior sepak bola Wing Wiryanto yang pernah lama di Italia, bahwa kalau sudah menjurus ke industri sepak bola, kontrak pemain itu jangan 1 tahun, mestinya 5 tahun, 8 tahun, sehingga itu ketika pemain itu baik atau tidak baik itu bisa dijual kepada klub lain yang untuk bisa membenahi roda kompetisinya atau roda di dalam klubnya itu. Itu sebenarnya sudah dipakai Persebaya Pak Jamil. Hanya kepercayaan itu nggak panjang. Saya pernah diskusi dengan mantan pelatih Persebaya, dia bilang, Mas aku dulu suruh ngambil pemain muda hasil kompetisi, saya ambil. Tapi resikonya memang kan masih muda Pak Jamil, labil, kadang bagus kadang enggak. Dan ketika pelatih itu nggak diperpanjang, diberhentikan, pemain-pemain muda itu juga dibuang. Padahal itu sangat bagus. Rido hasil dari kompetisi Pak Jamil. Anaknya Bejo, Rian, Rahmat Irianto kan juga dari internal Pak Jamil. Ada Koko Ari juga dari internal sekarang di Madura. Banyak Pak Jamil. Yang penting kan memberi kepercayaan seperti zamannya Pak Rusdi Pak Jamil kan, ingat bagaimana Uston kita bermain ya 5 menit, 10 menit, setengah jam. Akhirnya beberapa pertandingan akhirnya penuh Pak Jamil. Memang seperti itu cara yang benar. Pemain muda hasil kompetisi langsung dituntut kan nggak bisa. Tapi juga harus ada pemain luar atau pemain yang dipertahankan yang punya jiwa kepemimpinan, bisa ngomong yang muda-muda. Sebenarnya dilakukan. Sayangnya kalau saya sebut, ya maaf kepada manajemen Mas Jamil ya, tidak konsisten Mas Jamil. Ya, dulur, ini masukan untuk manajemen Persibaya. Digawe gak apa-apa, gak digawe ya gak apa-apa. Yang penting awake dhewe sudah memberikan masukan, evaluasi apa yang menjadi pertanyaan di arus bawah, bonek-bonek kampung itu mesti cerita, mesti takon soal Persibaya iki. Karena itu ayo podo-podo ya apa carane Persibaya itu kembali menunjukkan prestasinya seperti yang dulu. Gak usah muluk-muluk, yang penting menangan. Ojo sampai kalah, apa meneh nang kandang. Iku awake dhewe iku wis harga mati, nek nang kandang iku wis gak oleh kalah. Karena iku ya apa carane Persibaya ke depan tambah lebih baik. Ngono Cak ya. Bener sampean Mas Jamil, Persibaya menang mulai arek cilik sampai tua seneng Mas Jamil. Mulai dulu yang bisa, sekarang kan udah susah Mas Jamil. Mungkin driver online, rame. Orang dodolan kaos tambah sari, rame Pak Jamil. Apa yang kalah nggak tahu ngegulno, ya isin arek cilik gawe Pak Jamil. Ya. Apa kasih buat tuku nggak tahu ngegulno. Oke dulur, cukup sakmene perbincangan kita soal bal-balan. Kita lanjutkan kepada season berikutnya minggu depan, insya Allah kita akan membahas lagi tentang obrolan bal-balan rek. Oke, sampai sakmono ceritane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.